Cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Siapa diri ini? Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. Ada yang lain yang kau sayangi selain diriku. Katakan sejujurnya, janganlah kau bersandiwara.
Imanuddin yang sudah hadir, yang saat ini ada Bapak Apap tadi, Ibu Nia, Bu Deni salah dengan Ibu Nanat beserta para suaminya, kemudian perwakilan dari keluarga Mang Ubun, keluarga Mang Inan, dan terutama dari anak yang tertua keluarga Wa Iwan dengan Wameti sudah hadir. Alhamdulillah semua perwakilannya di acara halal bihalal keluarga Imanuddin tahun 2026 pada tanggal 8 Syawal 1447 Hijriah. Langsung saja mungkin susunan acara hari ini. Pertama sambutan dari perwakilan putra keluarga Imanuddin saat ini yang tertua Bapak Apap tadi, dilanjutkan dengan sambutan dari menantu, perwakilan dari cucu mungkin. Cucunya siapa nih? Tefani. Bullying itu mah bullying. Kemudian ada satu tambahan acara titipan dari halal bihalal ini karena hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun Regina Paripurna 1 dasawarsa 10 tahun. Mungkin kita ingin menitipkan acara dulu di situ, kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal. Untuk acara pertama, sambutan atau sepatah kata dari perwakilan putra putri keluarga Imanuddin kepada Bapak Apap tadi, dipersilahkan. Apap ini punya kakak namanya Dodi. Nah, sadar ke belakang, sebelum Supandi tahun 58 kembali ke Menes, tahun 53 Supandi menikah dengan seorang wanita bernama Wartika. Siapa Wartika? Wartika ini bapaknya bernama Atmawikarna, orang Garut. Bukan orang Garut, Atmawikarna aslinya orang Kawali, Buniseri, masuk kecamatan Kabupaten Ciamis. Desa kampungnya namanya Bojonggengkol. Jadi kalau kita dari Tasik mau ke Panjalu, ada di kecamatan Buniseri, di situ ada kampung Bojonggengkol. Jadi Atmawikarna ini orang Bojonggengkol, Ciamis. Kawin dengan Atnilah, orang Bayombong, Garut. Nah, jadi punya anak. Nah, saya ulas lagi. Atmawikarna ini sebelum kawin dengan Atnilah sempat punya anak satu. Sekarang ada di Ciamis, namanya Emma, Nas. Namanya Nas. Jadi Kiapa ini sempat punya anak Nas. Atnilah sempat juga nikah di Bayombong dan punya anak Mama. Jadi tadi perkawinan Sajib dengan Sarati yang punya anak Supandi adalah perkawinan duda beranak satu, janda beranak satu. Demikian juga Kiatma punya anak Nas, Atnilah punya anak Mama yang kemarin anak cucunya itu ada di Cikupa. Dari perkawinan ini punya anak Wartika, yang kedua Tus Kiwa, Entus, yang ketiga Yayah yang di Grogol, yang keempat Entin di Bayombong. Nah, ketemulah Wartika dengan Supandi tahun 53. Di mana ketemunya? Di Sukabumi. Pertanyaannya, kok Wartika orang Garut ada di Sukabumi? Karena bapaknya Wartika meninggal di usia muda. Jadi Wartika berstatus anak yatim. Wartika punya beberapa kakak teteh dan beberapa adik. Salah satu adik Wartika bernama Suma Praja, tokoh pendidikan Jawa Barat, tinggal di Jalan Arca nomor 8 Sukabumi. Diambillah Wartika, diurus oleh pamannya namanya Suma Praja. Suma Praja punya banyak anak, itulah yang diasuh oleh kami. Satu, yang pertama, yang laki-laki Profesor Dr. Sudraji Suma Praja yang mendirikan Rumah Sakit Harapan Kita. Laki-lakinya ya. Yang kedua, Kostama Suma Praja, punya anak Budi Dharma. Terus Dodi, Kepala BRI Jawa Barat. Yang perempuannya Tante Tike punya suami Dirjen Pajak Selamunate. Kemudian Bimari ya, banyak anaknya. Itulah yang ngurus Mami, kemudian Mami ngurus anaknya. Makanya hubungan keluarga Ki Atma dengan Aki Suma relatif dekat. Aki Suma punya kakak namanya Adi Winata. Adi Winata punya anak Bimin. Bimin punya suami Kolonel Suhari, yang kalau di Bandung Jalan Suhari, itu Adi Mami. Punya adik lagi namanya Betin.
Suaminya Mayor Jenderal Nahar Iskandar, asisten teritorial dan ketua fraksi ABRI pada saat Pak Harto. Banyaklah. Nah, setelah Mami kawin dengan Supandri, punya anak namanya Iwa Tuskana, lahir di Sukabumi. Jadi Kak Iwa mah lahirnya di Sukabumi. Setelah tahun 54, tahun 56 lahir lagi, namanya Meti Ridiati, juga di Sukabumi. Baru pindah punya anak Dodi, tahun 59 pindah ke Kadukobo. Jadi dari Wahab, Mangahap sampai ke Nanak itu produk Kadukobo. Nah, setelah Supandri jadi kepala SD di Kadudahu, tahun 67 Supandri jadi penilik. Di mana? Di Labuan. 67 itu membawahi Pagelaran dan sekitarnya. Tahun 69 Supandri jadi penilik di Cibaliung. Wilayahnya dari Panimbang, Cigelis, Cibaliung, Cibitung, Cibangku, Sumur. Wajar waktu itu banyak orang Cibangku, Cibaliung dibawa ke Menes, disekolahkan. Dan tahun 70 Supandri mendirikan sekolah SGB, sekolah guru bawah. Dulu ada SGA, ada SGB. Makanya di Kadukobo si Ucu itu punya ibu namanya Uyu. Uyu ini jadi pegawai negeri hanya bermodalkan ijazah SGB. Karena dulu SGB, SMP bisa jadi pegawai. Nah, guru yang lulusan SGA ke atas NIP-nya 13 karena pegawai pusat. Nah, kalau pegawai provinsi NIP-nya 48. Nah, berapa ribu orang lulusan SGB yang jadi guru di Pandeglang karena Supandri mendirikan SGB di Menes, pagi SMP, sore SGB. Setelah itu tahun 72 Supandri jadi penilik. Supaya tahu di Gunung Kencana, membawahi Gunung Kencana, Banjarsari dan Cileles. Tahun 74 Supandri pindah ke Rangkas Bitung, mendirikan sekolah pembangunan. Di mana? Di Cirende. Nah, pada saat itu yang dibawa anak yang paling kecil itu Deni, termasuk Ubun. Si Ubun mah timiti-letiknya ke sana. Di Cirende itu di belakangnya ada kebun salam, berhalang terjauh dari mana-mana. Nah, tahun 76 Supandri jadi penilik di Lewi Damar, membawahi Lewi Damar, Bojongmani dengan Muncak waktu itu. 78 Supandri pindah ke Bojongmani, jadi kancam, jabatan koordinator dari para penilik. Sampai tahun 94 beliau wafat. Jadi bisa difahami ya bahwa Supandri itu perjalanannya begitu sulit. Nah, bagaimana kondisi ekonomi Supandri? Sampai Nanat lahir tahun 76, 75 ya. Supandri itu nggak punya rumah. Rumahnya itu panggung karena condong itu ditolak pakai bambu. Tahun 63-64 ya, Wahab diberi anugerah oleh Allah. Belum sekolah, tanya ke nih ya, uang sudah bisa ngitung berbagai hitungan. Belum sekolah, waktu usia 4-5 tahun. Sampai guru aljabar dari Rangkas Bitung, Pak Wujud, dan banyak-banyak tokoh-tokoh aljabar dan matematik dari Departemen Pendidikan berlomba dengan uang. 99 kali 99 berapa? Sekian. Belum sekolah, saya jawab. Dan dari jawaban itu uang mendapat sesuatu, dan sesuatu itu oleh Pak dibelikan bata, belikan semen. Alhamdulillah rumah terakhir itu tembok, walaupun tidak sempat diplester ya, keburu pindah. Jadi perjalanan Supandri itu sangat pahit, tapi ada dua hal yang ingin gua sampaikan, bahwa Sajin itu bukan pegawai bapaknya Supandri, bukan juga petani, dia adalah guru ngaji, tidak punya pesantren, bukan tokoh. Demikian juga istrinya Nisarati. Gua tanya, Pak, Kisajin nggak kerja, istrinya nggak kerja, bagaimana mereka bisa hidup? Sampai anaknya ngomong lulusan pesantren, Wanjung lulusan pesantren, rata-rata tamat Al-Quran. Jawabannya sedikit. Ini mohon dicatat oleh siapa, oleh cucu-cucu. Kebiasaan Kisajin itu sebelum salat subuh mendawamkan sebuah amalan, dibaca 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi. Hanya itu. Jadi tapi sebelum subuh. Mempunyai dedikasi dan ilmu pendidikan yang tinggi. Dan alhamdulillah cucu cicitnya juga semua pinter-pinter. Alhamdulillah.
ibu dandre wanya teman-teman. Aura kasih. Silaturahmi kita jalin erat, maaf memaafkan di hari yang suci ini. Dosa-dosa kita dimaafkan dari nol kembali. Hati yang bersih, jiwa yang suci, lebar maaf. Kebetulan suami nggak bisa hadir karena ada kegiatan livingnya 93. Karena kalau nggak hadir di absen. Jadi perwakilan dari keluarga Tani dan Mas Gunung. Ini diperkenalkan Muhammad Kevin dengan Butoro. Kevin berdiri. Ya ini Kevin dengan Butoro. Marcel Septina Butoro. Marcel. Ini kebetulan di Bekasi pesantren ya. Kalau Bapak Ustadz beda celananya. Jadi lebih beda sendiri. Alhamdulillah insya Allah sih SMA negeri kan. Sama Pak, nyanyi sama Pak. Nyanyi Pak.
Sesungguhnya ku mencintaimu dan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Keluarga Teh Dewi, keluarga kecil Teh Dewi, keluarga kecil Teh Dewi. Main apa Dede Ama? Paling rame. Jalan nggak? Foto semua keluarga Imanuddin, keluarga Bideni. Oh itu dipersilakan foto bersama dulu. Keluarga Bideni. Semuanya keluarga besar Imanuddin pada tanggal 18 mending tindak kampanye yuk. Ayo ulangi lagi. Kami keluarga besar Imanuddin 8 Syawal 1447 Hijriah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hore.
tahun. Yang